Kembali lagi di Autorest Trivia bersama saya Didit Abdillah, dan kita akan membahas mengenai Suzuki yang kembali menjadi sorotan di dunia balap. Untuk apa beritanya? Saksikan terus Autorest Trivia kali ini. Oke, beberapa bulan lalu Suzuki mengatakan akan resmi mundur dari MotoGP 2022 karena mereka mengalami masalah finansial. Jelas ini cukup mengagetkan karena Suzuki baru saja meraih gelar juara dunia di tahun 2020. Performa cukup bagus di tahun 2021 dan sedang cukup lumayan di tahun 2022. Jadi sehingga kabar hengkangnya Suzuki dari MotoGP yang seharusnya kontrak sampai 2026 bersama Dorna Sports harus dihentikan di akhir tahun ini. Tak sampai di situ, ternyata Suzuki mengalami masalah finansial yang mengakibatkan mereka juga harus hengkang dari balap ketahanan FIM IWC atau Endurance World Championship. Nah, tim ini tim bernama Yoshimura Suzuki Endurance Racing Team Motul yang berisikan tim Sylvain Guintoli, Xavier Simeon, dan Kazuki Nakajima harus berhenti pada akhir tahun kejuaraan ketahanan ini karena mereka juga mengaku mengalami masalah finansial. Pada tanggal 13 Juli, Suzuki Motor Company menyampaikan kalau mereka resmi keluar dari balap ketahanan juga karena mereka ingin fokus nih ke masalah produksi motor, masalah finansial mereka. Jadi semua sumber daya manusia yang mereka punya dari divisi-divisi balap akan ditarik kembali ke markas besar mereka di Hamamatsu, Jepang. Jadi mereka akan fokus bikin motor dari mulai Matic, sport kecil sampai sport besar supaya agar mereka lebih stabil dalam finansial. Tentu saja motor-motor tersebut merupakan DNA yang mereka dapatkan dari MotoGP dan juga dari balap ketahanan. Oke, mengenai Suzuki yang keluar dari balap ketahanan ini memang sudah terlihat dari beberapa tahun lalu karena memang Suzuki sedikit bermasalah di berbagai negara mengenai masalah finansial ini, baik itu di Jepang, di India, termasuk di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri. Bahkan di balap Asia Road Racing Championship sekelas Super Sport 600, Suzuki ini bekerja sama dengan Yukio Kagayama atau dengan Suzuki Kagayama. Sejak tahun itu mereka tidak melanjutkan lagi kompetisi di ARRC karena mereka mengaku tidak punya masalah pendanaan. Jadi Suzuki Asia Challenge ini merupakan bibitan pembalap yang mereka tidak bisa lagi melanjutkan kompetisinya, sehingga akhirnya mereka harus keluar dari ARRC yang mengakibatkan juga karena finansial ini. Sebenarnya masalah finansial dari Suzuki ini punya beberapa alasan sehingga mereka tidak bisa melanjutkan lagi. Mungkin ya teman-teman lihat sendiri kalau misalnya di Indonesia Suzuki tidak punya banyak bengkel resmi ataupun penjualan mereka tidak begitu impresif seperti rival seperti Honda atau Yamaha ya. Jadi mereka fokus kembali pada markas. Oke. Sekilas kita akan membahas tentang Suzuki Endurance Racing Team ini. Kenapa mereka sebenarnya cukup disayangkan dibandingkan di MotoGP? Karena untuk endurance, Suzuki sendiri sudah memiliki 14 gelar juara dunia yang diambil dari Suzuki GSX R1000 ini. Ini saya contek ya. Jadi Suzuki GSX R1000 ini, walaupun mereka cabut dari Endurance World Championship, mereka tetap ada di beberapa kompetisi. Mungkin seperti di endurance mungkin masih ada, tapi di Moto mereka juga mungkin masih ada. Tapi hanya saja mereka tidak menggunakan status pabrikan. Jadi mungkin kalau misalnya ada tim independen yang menggunakan motor Suzuki GSX 1000 itu, mereka masih diperbolehkan menggunakan, tapi spare part atau improvisasinya tidak dilibatkan sebagai tim pabrikan. Jadi mungkin mereka hanya beli spare part, beli suku cadang, tapi tidak meriset pabrikan, tidak riset ke lebih jauh ke motor superbike ini. Kalau misalnya ada nanya kenapa Suzuki kok tidak punya tim satelit di MotoGP? Nah, Suzuki bukannya tidak punya tim satelit, tapi untuk tim satelit itu pun Suzuki pabrikan juga harus menyediakan budget untuk membuat motor. Jadi Suzuki GSX RR ini harus dibikin lagi. Misalnya ada tim pabrikan lagi satu, berarti mereka harus membuat 2 motor berikut dengan spare part dan suku cadangnya. Itu kan akan butuh biaya lebih dari Suzuki sendiri. Walaupun si tim independen ini mempunyai biaya yang cukup untuk meriset motor, tapi Suzuki memilih untuk fokus pada satu tim saja, yaitu tim Suzuki X-Star. Dan untuk tahun ini Suzuki Endurance Racing Team
masih cukup impresif di balap ketahanan dengan menempati peringkat pertama klasemen dengan 106 poin dan masih menggunakan trio Stephen Guintoli, Xavier Simeon dan juga Kazuki Nakajima. Dengan peringkat pertama klasemen ini mereka punya peluang untuk mempertahankan gelar juara dunia, apalagi nanti di bulan Agustus akan digelar Suzuka Towers di Jepang, yang berarti ini memang salah satu kompetisi atau event paling prestisius di balap ketahanan karena banyak pembalap Jepang dan pabrikan Jepang yang ada bahkan balapan di sana. Ya, Suzuki, Yamaha akhirnya menemukan tim pabrikannya, Yamaha Motor Racing, Kawasaki Racing Team, dan juga ya 3 pabrikan itu akan turun semua di Suzuka Towers. Jika mereka menang di Towers Suzuka, besar kemungkinan mereka juga akan menjadi juara di akhir musim endurance tahun ini. Menurut kalian Suzuki GSX-R 1000 ini motor seperti apa? Dan juga menurut kalian para fans Suzuki seperti apa mereka? Oke, jadi menurut kalian sebagai penggemar Suzuki nih, menurut kalian saya nggak Suzuki keluar dari MotoGP, keluar dari endurance juga. Para fans Suzuki ingin lihat mereka di balap ketahanan atau balap nasional mungkin? Sampaikan di kolom komen jika ada pertanyaan, akan kami jawab. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya @otorostika_today. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.